Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Sahabat Tanmiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang muslim, ya, baik itu pria ataupun wanita, kecuali mereka kemudian memiliki apa yang disebut sebagai ghayah, ya, pasti akan memiliki yang namanya tujuan dalam kehidupan. Maka sebaik-baik seorang muslim, ya, sebaik-baik seorang muslimah, mukmin, mukminah, ya, adalah mereka yang kemudian tujuan hidup mereka yaitu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, atau hidup dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian mulai dia bangun di pagi hari, di subuh hari, sampai kemudian dia menutup mata di malam hari, ya, semua aktivitas yang dia lakukan, semua pekerjaan yang dia lakukan adalah pekerjaan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai dengan itu. Kalau bahasa Qur'annya aisyatan radiyah, ya, kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu planning terbaik dari kehidupan seorang muslim, ya, hidup dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara tujuan terbaik dari kehidupan seorang muslim adalah bagaimana caranya agar setiap langkah-langkah dari kehidupannya, hari ke harinya, tahun ke tahunnya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menjemputnya, adalah kehidupan yang semuanya bermuara untuk mengejar jannahnya Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah seorang muslim yang memiliki planning hidup yang baik, ya, yaitu mengejar jannah Allah Subhanahu wa taala, menghindari azab Allah Subhanahu wa taala, menghindari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini planning terbaik seorang muslim dalam setiap episode kehidupannya, ya. Maka teman-teman Tanmiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat indah, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuk hamba-hambanya yang selalu hidup dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah siapkan balasan yang sangat-sangat dahsyat, yang sangat istimewa, ya. Makanya timbullah sebuah hadis, ya, hadis qudsi, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berkata, ya, a'adattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh ini, ya, yang semua aktivitasnya, pekerjaannya, kehidupannya, sehari-harinya itu semua pekerjaan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, aku siapkan, ya, mala ainun ra'at, ya, balasan yang sama sekali, ya, saking istimewanya tidak pernah dilihat oleh mata,
Nah, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, juga tidak pernah terbetik di benak manusia, di benak makhluk Allah Subhanahu wa taala, balasan yang sangat istimewa, yaitu jannah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di luar nalar manusia apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk hamba-hambanya yang saleh. Ini nikmat yang sangat besar. Makanya dalam sebuah hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan kenikmatan akhirat yang Allah Subhanahu wa taala tangguhkan untuk hamba-hambanya yang saleh, itu seperti seseorang yang kemudian mencelupkan jemarinya atau jarinya ke dalam lautan kemudian mengangkatnya. Tetesan yang mengikuti jarinya kemudian jatuh ke lautan, itu adalah kenikmatan dunia dengan segala kesusahan yang ada, karena tidak ada di dunia ini hidup dalam 100% nikmat, bercampur dengan susah. Itulah kenikmatan dunia, hanya seperti satu tetesan kecil ketika seseorang mengangkat jemarinya dari lautan. Sedangkan lautan yang begitu luas, kata Rasulullah SAW, ini adalah sebuah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk hamba-hamba yang saleh, yang mau bersabar, yang mau istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidupnya jelas, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Baik, teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jannah yang begitu indah tadi, kenikmatan surgawi yang begitu dahsyat tadi, kenikmatan atau balasan yang sangat besar yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa dan saleh di akhirat kelak, itu memiliki banyak jalan. Allah siapkan jalan-jalannya, dan salah satu jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan bersedekah. Dengan bersedekah. Nah, sedekah ini apa artinya? Sedekah ini memiliki arti al-atiyah, sebuah pemberian, namun pemberian yang berbeda, di mana pemberian di sini adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, atau ikhrajul mal taqarruban ila Allah taala. Jadi sedekah itu adalah ketika seseorang mengeluarkan sebagian harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada mereka, taqarruban ila Allah taala, yaitu guna untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedekah. Jadi tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengeluarkan sedekah atau tidak mengeluarkan harta secara cuma-cuma, tapi emang tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah sesuatu amalan, ibadah, pekerjaan, yang itu semua bentuknya sudah taqarruban ila Allah taala, sudah ada kalimat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, yang semua bentuknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya semua ini memiliki dampak positif yang akan kembali kepada kita. Nah, ini istimewanya. Jadi semua amalan-amalan yang kita lakukan guna untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan memiliki dampak yang positif untuk kehidupan yang kita punya, memiliki dampak positif. Makanya ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kata beliau, al-ibadatu fil Islam mu'allalatun bimasalihil khalq. Al-ibadatu fil Islam mu'allalatun bimasalihil khalqi. Tidaklah ibadah dalam agama kita, agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang kita cintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini,
tidaklah kemudian memerintahkan sebuah ibadah melainkan dari ibadah tersebut memiliki alasan untuk memberikan dampak maslahat untuk seorang hamba. Ketika Allah memerintahkan kita salat 5 waktu, maka kata Allah Subhanahu wa taala di lain sisi, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu kemudian dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk misalnya puasa, maka kata Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun, untuk kemudian kalian menjadi takwa atau menjadi orang yang bertakwa, punya maslahat yang bagus untuk kehidupan seorang hamba itu sendiri. Nah, sedekah pun seperti itu, memiliki tujuan yang jelas dan memiliki balasan yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas nanti. Kedua, setelah kita mengetahui bahwasanya arti dari sedekah itu apa, maka makna atau tujuan dari sedekah itu sendiri, makna atau tujuan dari sedekah itu sendiri. Dalam kitab Zadul Ma'ad karya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau berkata, menyebutkan di antara tujuan dari sedekah ini apa. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk kemudian mengeluarkan zakat atau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, bersedekah kepada fakir miskin, kepada duafa, kepada anak yatim piatu dan seterusnya, maka tujuannya adalah, kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, menjaga maslahata arbabal amwal wa maslahatal masakin. Tujuannya untuk kemudian menjaga maslahat yang memiliki harta tadi, juga menjaga maslahatnya orang-orang miskin. Maslahat apa? Jadi sebenarnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelimpahan harta kepada seseorang, memberikan kelimpahan rezeki kepada seseorang, di lain sisi ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada dia, mampukah dia dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang hakikatnya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, mampukah dia mengeluarkan hak-hak dari harta yang dia punya? Ketika seorang telah mengeluarkan hak-hak dari harta yang dia punya, karena hakikatnya dari harta yang kita punya, dari harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, ada sesuatu yang harus diberikan haknya, yaitu orang-orang miskin, orang-orang duafa. Kita harus keluarkan zakatnya, kita harus bersedekah, kita harus berinfak, karena dari harta yang kita punya itu ada haknya, ada milik orang-orang miskin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji orang miskin dengan kelaparan, dengan harta yang sedikit, maka Allah Subhanahu wa taala menguji orang kaya dengan harta yang berlimpah, namun ada hak yang harus dikeluarkan di situ, ada hak yang harus ditunaikan di situ. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sedekah, ini tujuannya ini. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha." Untuk apa sedekah tadi? Untuk kemudian mensucikan harta yang kita punya, mensucikan harta seorang yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada dia harta yang begitu banyak. Karena ketika harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, kita tidak keluarkan, kita tidak tunaikan haknya, zakatnya, kita tidak infakkan kepada orang-orang miskin, kita tidak bantu orang-orang duafa, kita menikmati harta kita dengan hanya kita sendiri yang kemudian menikmatinya, harta tadi akan menjadi kotor, dengan membiarkan saudara-saudara kita mati dalam keadaan lapar, membiarkan saudara-saudara kita tidak memiliki pendidikan, membiarkan saudara-saudara kita luntang-lantung hidupnya karena mereka tidak memiliki harta. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan
atau memerintahkan kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat, juga menganjurkan kaum muslim untuk bersedekah agar kehidupan masyarakat itu kemudian seimbang. Yang kaya tidak makin agar kehidupan seorang muslim seimbang. Bukan ada di situ kesenjangan sosial. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ini sama sekali tidak menunjukkan bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin. Begitu juga sedekah menjaga maslahat orang-orang yang miskin, ya. Pendidikan mereka terjamin, makan mereka terjamin, kehidupan mereka terjamin dengan sedekah-sedekah yang diberikan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada mereka harta yang banyak. Maka teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengikat kenikmatan orang-orang yang memiliki kelimpahan harta yang banyak itu dengan sedekah. Jadi kenikmatan harta yang banyak, rumah yang megah, ya, itu ketika kita mengeluarkan atau menunaikan zakatnya, kita mengeluarkan sedekahnya, itu disitulah nikmat dari harta yang banyak tadi. Kenapa? Karena kemudian dari harta atau dari sedekah yang kita keluarkan, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Bisa saja dari harta-harta yang kita sedekahkan, dari harta-harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan asbab keberkahan dalam kehidupan yang kita punya. Sahabat Tanmiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak, ya, dari keutamaan sedekah tersebut. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, "Man dzal ladzi yuqridu Allaha qardan hasana fayudha'ifahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Ya. Ini salah satu keutamaan bersedekah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana." Siapa yang kemudian, ya, meminjami Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik. Fayudha'ifu lahu adha'afan katsira. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya atau melipat gandakan pahalanya kepadanya. Ya. Maka mari kita kemudian menjelaskan satu atau kata demi kata dari ayat ini, ya. Ada yang menarik dari ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala membahasakan kalimat sedekah dengan pinjaman, qardan hasan atau qardan, ya, pinjaman. Ini adalah kata yang sangat menarik, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana." Siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Artinya bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah membahasakan bahasa sedekah dengan pinjaman. Ya. Kenapa? Karena pinjaman adalah, ya, ketika seseorang mengeluarkan sesuatu, entah itu barang ataupun uang, dan apa yang dikeluarkan itu harus kembali dengan utuh atau dengan nilai yang serupa. Nah, pinjaman kan seperti itu. Ya, ketika kita meminjamkan uang 100.000 kepada fulan, maka fulan wajib kemudian mengembalikan uang tadi dengan nilai yang utuh, dengan nilai yang sama ketika dia meminjam dari kita. Di sini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada hambanya, orang-orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu kemudian, ya, tidak ada rasa takut dalam diri mereka karena Allah Subhanahu wa taala menjamin apa yang mereka keluarkan akan Allah Subhanahu wa taala kembalikan dengan nilai yang sama, atau bahkan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan apa yang hambanya keluarkan di jalan Allah tadi. Itu makanya Allah Subhanahu wa taala membahasakan dengan kalimat man dzalladzi yuqridullaha, siapa yang kemudian meminjami Allah dengan qardan hasanah, pinjaman yang baik. Makanya dia mengatakan bahwasanya, ya,
penamaan sedekah di surat Al-Baqarah tadi, ya, dengan penamaan pinjaman memiliki setidaknya 3 alasan. Yang pertama adalah, ya, tadi sebagaimana yang kita sebutkan bahwasanya karena kemudian yang namanya pinjaman sudah pasti gantinya adalah balasan yang serupa, ya. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika orang bersedekah, Allah akan kembalikan apa yang dia keluarkan dengan balasan yang setimpal, atau bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih. Yang kedua adalah, ya, kemudian karena bisa saja balasannya diakhirkan ketika seorang meminjam harta, misalnya uang atau barang atau uang misalnya, ya, biasa saja dia mengembalikannya bukan pada waktu itu, ya, bisa esok hari atau tahun depan atau mungkin ya nanti, ya, dengan waktu yang atau tempo waktu yang sudah ditentukan. Sama dengan ketika orang bersedekah, Allah Subhanahu wa taala bisa saja tidak membalas langsung apa yang dia keluarkan di jalan Allah tadi. Bisa Allah Subhanahu wa taala membalasnya ketika dia masih hidup, atau Allah Subhanahu wa taala menangguhkan balasannya kemudian menjadikannya pahala yang sangat besar ketika dia telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Yang ketiga adalah, ya, penekanan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersedekah bahwasanya harta yang mereka keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah harta yang kemudian pasti Allah akan membalas atau memberikan ganjaran kepada apa yang mereka keluarkan. Nah, ini dia salah satu dari keutamaan sedekah. Kemudian makna dari kalimat qardan hasanah, pinjaman yang baik atau sedekah yang baik. Ya. Jadi Allah berkata, "Man dzalladzi yuqridullah qardan hasana", siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Apa makna dari pinjaman yang baik tadi? Apa makna dari sedekah yang baik tadi? Yang pertama maknanya dari sedekah yang baik adalah, ya, sedekah yang kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedekah karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian sedekah karena ingin dikatakan dermawan, bukan karena sedekah ingin dikatakan orang yang kaya raya, atau niat-niat yang lain yang dimana bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini salah besar, ya. Jadi sedekah yang baik itu adalah sedekah yang kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, betul-betul di situ dia hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, setidaknya orang yang bersedekah itu mengeluarkan sedekah dengan harta atau dengan barang yang pantas untuk kemudian diterima oleh sang penerima sedekah. Ya. Bukan barang yang sudah buruk, bukan barang yang sudah jelek, bukan barang yang sudah mungkin dia benci dan seterusnya. Ya, setidaknya ketika dia memberikan sesuatu, itu memberikan sesuatu yang pantas untuk kemudian diberikan, yang pantas untuk kemudian diterima. Dan ini tentunya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pencerahan atau peringatan dalam hal ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum biakhirihi illa an tughmidu fi." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang beriman, hendaknya kalian itu kemudian menginfakkan, ya, dari harta yang kalian dapat itu yang baik-baiknya, min thayyibat." Jangan sampai apa yang kita infakkan itu, apa yang kita berikan, apa yang kita keluarkan itu hal yang wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhirih, yang mana ini harta yang kita keluarkan atau benda yang kita infakkan ini benda yang buruk, di mana apabila benda tadi diberikan kepada kita, lastum bi akhirih, kita pun tidak mau menerimanya. Makanya memberikan sedekah itu, ya, sedekah yang baik adalah sedekah yang kemudian dengan harta atau dengan benda yang kemudian pantas untuk kita berikan kepada sang penerima. Nah, ini makna kedua dari kalimat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qardan hasana. Ya. Yang ketiga, di antara makna dari qardan hasana adalah
hendaknya harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah harta yang halal. Harta yang halal. Bukan harta yang syubhat, apalagi harta yang haram. Wah, ini bermasalah ini. Ya. Hendaknya apa yang kita keluarkan, kita infakkan, kita sedekahkan itu dari harta yang halal, dari pekerjaan yang halal. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbi thayyibin." Barang siapa yang kemudian bersedekah bi'adli tamratin, di mana sedekahnya itu senilai dengan 1 biji kurma, min kasbi thayyibin, namun ya apa yang dia keluarkan itu dari pekerjaan, dari usaha yang halal. Jadi dia mendapatkan kurma tadi yang dia sedekahkan, yang dia infakkan itu kemudian dari pekerjaan yang halal, dari usaha yang halal. Ya. Wala yaqbalullahu illa thayyib, dan harus kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Ya, kecuali yang baik-baik saja. Fa inna Allah yaqbaluha biyaminihi thumma yurabbiha li sahibihi. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menerima sedekahnya tadi, ya, dengan tangan kanannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembangkan atau membesarkan sedekah tadi untuk si pemiliknya. Kama yurabbi ahadukum faluwahu, sebagaimana seorang di antara kalian membesarkan kudanya hatta takuna mistal jabal, sampai kemudian sedekah yang senilai 1 biji kurma tadi itu kemudian memiliki nilai seberat 1 gunung. Ya. Dalam artian atau kesimpulan dari hadis ini adalah, ya, siapa saja yang kemudian bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu fakir miskin, kaum duafa, anak-anak aitam, ya, dengan harta yang halal, sedikit apapun harta yang dia keluarkan, tapi kemudian dari usaha yang halal, maka Allah Subhanahu wa taala akan membesarkan sedekahnya tadi sampai kemudian senilai satu gunung, sampai kemudian pahalanya seberat satu gunung. Itu kalau 1 biji kurma. Bagaimana kemudian apabila kita berinfak dengan 2 biji kurma, 3 biji kurma, 10 biji kurma, 1 kotak biji kurma, atau kita infakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu pembangunan pesantren, membantu pembangunan masjid, wakaf lembaga pendidikan dan seterusnya, ya. Bagaimana besarnya pahala yang kita punya. Ini salah satu dahsyatnya dari keutamaan bersedekah, ya. Kemudian, ya, di antara juga makna dari qardan hasanah, sedekah yang baik itu bagaimana sih? Adalah sedekah yang hanya mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan yang lain. Jadi yang paling utama kita kedepankan adalah itu ketika kita bersedekah, yaitu kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian mengharap balasan yang lain-lain. Yang kelima, ya, juga di antara makna dari qardan hasanah, sedekah yang baik itu bagaimana? Ya. Setidaknya seseorang atau hendaknya seorang ketika bersedekah itu kemudian, ya, tidak mengungkit-ungkit, apalagi menyakiti hati penerima. Nah, jangan sampai kita bersedekah kemudian, ya, beberapa waktu kemudian kita ungkit-ungkit apa yang kita berikan. Misalnya seorang kemudian pernah membantu fulan, ya, membantu, ya, kehidupannya lah, sampai suatu hari mereka memiliki masalah pertikaian, kemudian dia ungkit-ungkit apa yang dia berikan. Ya, dulu kamu saya kasih ini, saya beri ini, saya bantu ini, saya bantu itu. Akhirnya membuat sakit hati orang yang menerima sedekah tadi. Ini nggak bisa. Ya.
Dan Allah Subhanahu wa taala telah berikan peringatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Bil manni wal adza. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, jangan sampai kalian, kalimatnya la tubtilu shadaqatikum, membatalkan pahala sedekah kalian, batal pahalanya. Dengan apa? Mengungkit bil manni wal adza, mengungkit pemberian yang telah kita berikan kepada orang, ya. Wal adza, membuat sakit hati sang penerima sedekah yang kita berikan, yang penerima infak yang kita berikan. Ya, kamu saya berikan ini karena kamu miskin, karena kamu fakir, karena kamu ini dan seterusnya. Ini akan membatalkan sedekah yang kita berikan, akan membatalkan infak yang kita keluarkan dari harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Jadi sedekah yang baik adalah kemudian sedekah yang tidak mengungkit-ungkit, apalagi menyakiti hati orang yang menerima sedekahnya, ya. Kemudian, ya, di antara makna dari qardan hasanah, ya, yaitu sedekah yang baik juga adalah ketika kita mengeluarkan sedekah dari harta kita yang paling baik, dari yang paling bagus. Kata Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kalian tidak akan mencapai, ya, kebaikan yang sempurna sebelum kemudian kalian menginfakkan harta kalian yang kalian cintai. Nah, ini yang paling tinggi. Ketika kita menginfakkan apa yang paling kita sukai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi beberapa makna kemudian dari qardan hasanah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, "Man dzalladzi yuqridullaha", siapa yang kemudian meminjami Allah Subhanahu wa taala dalam artian sedekah. Qardan hasanah, dengan pinjaman yang baik, dengan sedekah yang baik. Mana dari sedekah yang baik itu tadi kemudian, ya, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak mengungkit-ungkit apa yang dia berikan, memberikan barang yang pantas, kemudian dari barang yang halal. Nah, ini, ya, di antara kemudian makna dari sedekah yang baik. Sahabat Tanmiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya makna dari kalimat ad'afa katsira, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifa lahu ad'afan katsira." Ketika seseorang meminjami Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan yudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya balasan yang katsir, yang banyak, ya. Kata Ibnu Abbas, maknanya adalah, ya, la tuhsa adaduha, ya, tidak bisa dihitung balasannya, saking banyaknya, ya, saking banyaknya. Ini makna yang pertama. Jadi makna dari Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang banyak itu adalah balasan yang sama sekali tidak bisa kita hitung jumlahnya, saking banyaknya balasan yang Allah Subhanahu wa taala kasih. Yang kedua adalah tidak berkurang dari harta yang kita keluarkan. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min malin", tidak akan berkurang sedekah atau tidak akan berkurang harta dari sedekah yang kita keluarkan. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itu tadi makna dari ayat tentang keutamaan sedekah. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya balasan yang sangat banyak, atau balasan yang setimpal, atau bahkan Allah Subhanahu wa taala menambah balasan tadi dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Wallahu yabsutur rizqa liman yasha. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah menahan dan memberi rezeki kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ada manusia yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan kemiskinan, ada juga yang mana Allah Subhanahu wa taala uji mereka dengan harta atau kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada mereka.
Kemudian di antara fadilah-fadilah sedekah juga adalah kemudian sedekah ini ternyata bisa menolak bencana. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kata beliau, sungguh sedekah itu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa untuk mencegah berbagai macam bala. Ya. Jadi sedekah itu bisa mencegah berbagai macam bala bencana. Ya. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda juga, "Wa innama tunsaruna bi du'afaikum." Sesungguhnya atau tidaklah kalian itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan melalui doa-doa orang-orang lemah, orang-orang fuqara di antara kalian. Ya. Bisa jadi kita akan mendapatkan bencana, namun Allah Subhanahu wa taala ya singkirkan bencana tadi. Karena kemudian asbab dari sedekah atau harta yang kita keluarkan, atau asbab dari doa-doa orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang duafa yang kita berikan kepada mereka harta, yang kita berikan kepada mereka infak. Nah, ini salah satu asbab. Kemudian ternyata sedekah ini juga bisa menjadi salah satu ikhtiar kita untuk berobat dari sebuah penyakit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dawu mardakum bis sadaqah." Obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ya. Ada sebuah kisah di mana di zaman Abdurrahman Al-Mahdi ada seorang yang punya penyakit yang tidak pernah sembuh, bertahun-tahun tidak sembuh. Segala macam alternatif penyembuhan telah dilakukan, ya, ruqyah, obat-obatan, sudah semua, namun tidak kunjung sembuh. Akhirnya dia mendatangi Abdurrahman Al-Mahdi, seorang muhaddis, ya, untuk mempertanyakan hal tadi. Akhirnya orang tadi atau pemuda tadi, seorang laki-laki tadi, disuruh oleh Abdurrahman Al-Mahdi untuk kemudian ya membuat sumur di daerah yang di situ tidak ada sumur. Ya. Setelah kemudian pemuda tadi atau laki-laki tadi membuat sumur, ya, selama beberapa waktu ternyata penyakit atau lutut yang selama ini dia derita itu sembuh. Lantas apa hubungannya sumur dengan penyakit yang dia punya? Karena kemudian ternyata ya sumur yang dia buat, sumur air yang dia buat, itu ada begitu banyak manusia mengambil manfaat darinya, minum, mandi, kemudian menunaikan hajat atau kemudian mengairi tanaman mereka. Ini kemudian semua mengambil manfaat dan semuanya mendoakan orang yang kemudian menginfakkan hartanya untuk membuat sumur tadi. Asbab inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit yang dia derita. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ya tadi, ya, di antara ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk menyembuhkan penyakit yang kita derita adalah ya selain kita minum obat, selain kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah juga dengan bersedekah. Ya. Sahabat Terminal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya di antara fadilah sedekah yang lain adalah kemudian ini bisa menjadi naungan di akhirat kelak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna dhillal mu'min yaumal qiyamah sadaqatuhu." Sesungguhnya naungan seorang mukmin di hari kiamat adalah sedekahnya. Juga sedekah ini ternyata juga bisa menjadi jaminan surga, sebagaimana kisah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ini ibunda kita, datang kepadanya seorang wanita miskin, ya, memiliki 2 anak, itu meminta makan. Pada saat itu ibunda kita tidak memiliki apa-apa kecuali 3 butir kurma. Kemudian 3 butir kurma tadi diberikan kepada ibu tadi dan 2 anaknya. Nah, karena mungkin saking laparnya anak-anak tadi, ya 2 anak tadi, ya, itu kemudian 1 butir kurma yang diberikan kepada mereka itu tidak cukup. Ketika ibu 2 anak tadi ingin memakan kurma yang dia punya, 1 biji kurma yang dia punya, 2 anaknya kemudian meminta apa yang dia makan. Ya, belum sampai kemudian di mulut, akhirnya ibunda tadi membelah menjadi 2 kurma tadi dan membagikan kepada anaknya. Ya, dia berkorban untuk anaknya tadi yang sangat lapar. Ya.
Cerita ini kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkata, sungguhnya Allah telah menjamin baginya surga dan menjauhkan dia dari api neraka. Nah, ini dahsyatnya sedekah. Ya. Kemudian diantara fadilah dari sedekah juga adalah kemudian bisa menghapus kesalahan. Kata Rasulullah SAW, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah ini juga bisa menghapus kesalahan sebagaimana kemudian mudahnya air memadamkan api. Juga sedekah ini bisa memadamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, inna sadaqata sir tudfi'u ghadabar rabb. Sungguhnya sedekah yang secara diam-diam itu kemudian bisa memadamkan atau meredakan amarah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sedekah sir ini secara diam-diam ini masuk kategori golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan naungan di akhirat kelak. Yang mana ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala naungi di hari kiamat nanti, ya, di mana tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang yang kemudian bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya itu tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Nah, ini beberapa fadilah dari keutamaan sedekah, keutamaan sedekah. Maka teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelimpahan rezeki, nikmat yang begitu besar, kita diberikan kelimpahan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan harta dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa, ya, jangan lupa bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari harta itu hanyalah titipan, di mana dari harta yang kita punya, ya, ini ada hak yang harus kita tunaikan padanya. Jangan sampai kita katakan apa yang kita punya ini adalah hanya hasil jerih payah saya sendiri. Tidak, ini semua adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah begitu banyak contoh di mana orang-orang yang sombong dan kekayaannya Allah tenggelamkan. Salah satunya adalah yang kita sudah tahu semuanya, Qarun. Dengan begitu banyak harta yang dia punya, namun dia tidak memiliki iman. Ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia dengan semua harta yang dia punya. Makanya sebaik-baik orang yang memiliki harta atau sebaik-baik orang yang memegang harta itu adalah orang-orang yang beriman. Karena orang-orang beriman itu sangat tahu akan kemana harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia ini harus disalurkan. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.